Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 6? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat, karena pastinya dengan kondisi yang sehat kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula tentunya kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 6, yang mana kita masih di jilid 6A, tema 1, selamatkan makhluk hidup. Dan kita sudah sampai di latihan soal subtema 1 ya adik-adik sekalian, di tema 1 latihan soal subtema 1. Jadi yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist Bu Pena kelas 6. Dan sekali lagi terima kasih yang sudah mengikuti video-video kami sebelumnya, baik itu pembahasan ESPS, pembahasan GAP Matematika, dan juga Bu Pena. Dan mungkin yang baru ketemu dengan channel ini, minta tolong mungkin bisa di subscribe terlebih dahulu ya adik-adik, supaya tidak ketinggalan pembahasan video-video kami berikutnya. Langsung saja kita menuju ke latihan soal tema 1 ya, subtema 1 ada di halaman 25 ya. Jadi kita mulai dari muatan pelajaran bahasa Indonesia. Nomor 1, ciri teks laporan hasil pengamatan adalah, nah ini. Jadi di sini bentuk soalnya pilihan ganda ya. Yang A, disusun setiap saat, yang B disusun sebelum melakukan pengamatan, yang C disusun setelah melakukan pengamatan, dan D disusun sebelum dan setelah melakukan pengamatan. Nah, yang namanya laporan itu pastilah dibuat, apalagi laporan hasil ya, berarti penyusunan atau pembuatannya itu adalah setelah melakukan kegiatan atau setelah melakukan pengamatan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C ya adik-adik ya, laporan hasil berarti pembuatannya adalah setelah melakukan kegiatan. Nomor 2, struktur isi teks laporan hasil pengamatan adalah, nah ini jawaban yang paling tepat yang A ya adik-adik. Jadi informasi umum, kemudian fakta, dan terakhir adalah simpulan. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Bacalah paragraf berikut untuk menjawab soal nomor 3 sampai 5. Nasi merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia. Hampir setiap hari orang Indonesia mengkonsumsi nasi. Bahkan beberapa orang menganggap kalau tidak mengkonsumsi nasi berarti belum makan. Makanan selain nasi dianggap sebagai sampingan atau camilan ya. Betul sekali ya. Orang Indonesia itu walaupun makan bubur, kacang hijau, ataupun makan roti itu dianggap belum makan katanya ya. Nah, oke, sekarang kita ke soal nomor 3. Ide pokok paragraf tersebut adalah, di sini udah langsung saya tuliskan ya adik-adik sekalian ya. Jadi di kalimat pertama ya. Nasi merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia ya. Ini ya untuk yang nomor 3. Lanjut kita ke nomor 4. Simpulan paragraf tersebut adalah, nah untuk simpulannya apa? Di sini udah saya tuliskan ya adik-adik ya, untuk simpulan dari paragraf tersebut. Ya. Nasi merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia, sehingga beberapa orang menganggap makanan selain nasi adalah camilan ya. Itu tadi ya. Itu simpulan dari paragraf tersebut. Kita lanjut ke soal berikutnya nomor 5. Tuliskan informasi penting berdasarkan paragraf tersebut. Nah, informasi pentingnya di sini adalah makanan pokok masyarakat Indonesia adalah nasi ya. Jadi informasi penting dari paragraf tersebut intinya adalah menjelaskan bahwa masyarakat Indonesia itu makanan pokoknya adalah nasi. Nah, kalau selain itu, entah itu roti, entah itu bubur ya, itu dianggap belum makan katanya seperti itu. Nah, oke, kita lanjutkan ke muatan pelajaran berikutnya. Ada muatan pelajaran IPA ya. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif menggunakan, nah generatif berarti secara kawin atau melalui perkawinan ya. Jadi dibutuhkan yang namanya biji ya. Itu jawabannya yang nomor 1 adalah yang C. Lanjut ke nomor 2. Bagian bunga yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan generatif adalah ya.
Ini jawabannya yang C ya, benang sari dan putih. Kita lanjut ke nomor 3. Dari tumbuhan lengkuas, pisang, stroberi, dan cocor bebek yang berkembang biak menggunakan tunas adalah, nah ini jawabannya adalah pisang ya adik-adik sekalian ya. Pisang itu berkembang biak dengan menggunakan tunas. Kalau stroberi, lengkuas, dan cocor bebek, kalau cocor bebek itu dia menggunakan tunas adventif juga, tetapi dia cenderung dia melalui stek daun ya. Cocor bebek itu stek daun. Kemudian kalau stroberi itu dia menggunakan geragi ya. Kemudian untuk lengkuas itu rizom atau rizoma ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah pisang. Kemudian nomor 4, jelaskan jenis-jenis penyerbukan berikut menggunakan gambar. Nah, jadi yang A penyerbukan sendiri, yang B penyerbukan silang. Nah, oke, di sini udah saya tuliskan ya adik-adik, apa itu penyerbukan sendiri, apa itu penyerbukan silang. Saya tuliskan pengertiannya. Jadi penyerbukan sendiri itu serbuk sari jatuh pada kepala putik di bunga yang sama ya, satu bunga di situ saja ya. Kemudian kalau penyerbukan silang itu serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga lain yang sejenis tetapi beda tumbuhan. Ingat ya, beda tumbuhan ya. Tanamannya sejenis tapi tumbuhannya berbeda ya. Jadi ditanam di tempat berbeda lah. Kalau pengen tahu gambarnya seperti apa, di sini saya bukakan, ada juga ya adik-adik sekalian di materi ya, di awal di sini mana yang dikatakan penyerbukan sendiri dan penyerbukan silang. Oke ya, pengertiannya ini. Penyerbukan sendiri yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang sama. Ini bisa dilihat gambarnya adik-adik lah, ini penyerbukan sendiri satu bunga. Jadi satu pohon, nah ini satu pohon ada 2 bunga ya. Nah kalau di bunganya satu ini namanya penyerbukan sendiri, tetapi kalau dalam satu pohon, nah ini bunganya berbeda, ini namanya penyerbukan tetangga. Tetapi kalau pohonnya berbeda, ya ini pohon, misalnya ini pohon A, ini pohon B, nah ini masih sejenis lah, ini dari sini ke sini dinamakan penyerbukan silang. Beda pohon tapi bunganya sejenis ya adik-adik. Nah itu kalau bunganya beda jenis ya, beda pohon, itu namanya penyerbukan bastar. Nah itu untuk soal nomor 4 ya. Oke, kita lanjutkan lagi untuk soal berikutnya. Di soal nomor 5, nah ini tuliskan masing-masing 2 contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan A. umbi batang, B. umbi lapis, C. rizom, dan D. geragi ya. Oke, kita lihat di sini udah saya tuliskan ya adik-adik. Untuk yang A umbi batang itu ada ubi jalar dan kentang. Kemudian umbi lapis itu ada bawang merah, bawang putih, dan juga bawang bombay. Kemudian yang berkembang biak dengan cara rizom itu ada jahe, lengkuas, dan juga kunyit. Sedangkan yang berkembang biak dengan geragi itu ada stroberi, arbe, dan juga rumput teki. Oke, kita lanjutkan ke muatan pelajaran berikutnya, ada IPS ya. Negara kepulauan terbesar di Indonesia, di Asia, di Asia Tenggara adalah negara, negara kepulauan terbesar di Asia Tenggara itu adalah Indonesia ya, negara kita sendiri ya adik-adik sekalian. Kemudian nomor 2, negara-negara di Asia Tenggara yang terletak di Pulau Kalimantan yaitu, nah itu jadi negara di Asia Tenggara tapi bukan Indonesia ya, yang berada di Pulau Kalimantan. Nah itu adalah negara Malaysia dan Brunei Darussalam. Kita lanjut ke nomor berikutnya ya. Ya. Thailand dijuluki sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Apakah alasannya? Nah ini jawabannya, karena hasil pertanian terbesar adalah padi ya. Hasil pertanian terbesar di negara Thailand adalah padi, sehingga dia dijuluki sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Itu ya adik-adik sekalian jawaban nomor 3. Kemudian nomor 4 di sini juga langsung tuliskan. Kondisi geografis apakah yang menjadi penyumbang pendapatan negara terbesar di Brunei Darussalam? Yaitu jawabannya minyak bumi dan gas alam. Lanjut ke nomor 5, apakah kondisi geografis Indonesia mempengaruhi kehidupan sosial budaya masyarakat sekitar? Jelaskan pendapatmu ya. Jawabannya ya. Karena letak Indonesia yang strategis sehingga ada pengaruh dari negara terdekat ya. Jadi itu ada pengaruh-pengaruh karena letak Indonesia yang sangat strategis.
Kemudian PKN ya, nomor 1, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah membuat tumbuhan jagung tumbuh dengan subur, merupakan pengamalan sila pertama Pancasila ya, atau sila ke-1 ya ini. Ini karena ada kata kunci adalah bersyukur kepada Tuhan. Kemudian nomor 2, merawat tanaman jagung dengan menyiramnya secara teratur merupakan pengamalan sila, jawabannya adalah sila pertama Pancasila juga ya, karena ini termasuk salah satu wujud rasa syukur kita ya, dengan menyiram tanaman. Jadi sama makhluk hidup ya, tentunya kita harus menjaganya. Kemudian nomor 3, kerjasama dalam kelompok merupakan pengamalan sila ketiga Pancasila ya, kerjasama berarti bersama-sama, bersatu ya. Sila ketiga itu punya persatuan Indonesia, jadi ini adalah pengamalan sila ketiga Pancasila. Oke, nomor 4, tuliskan contoh sikap yang menunjukkan pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, ini berarti berhubungan dengan ketuhanan ya, atau toleransi antar umat beragama. Di sini saya tuliskan, nah ini ya contohnya, bersikap toleran terhadap semua warga di sekolah ya, toleransi, saling menghargai, menghormati ya. Kemudian yang kedua, selalu bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang ketiga, hidup rukun dengan tetangga. Nah ini silahkan adik-adik bisa dipilih salah satu ya, atau mungkin yang paling mudah misalnya berdoa sebelum belajar, berdoa sebelum makan, atau berdoa sebelum tidur, atau berdoa sebelum dan sudah melaksanakan suatu kegiatan. Nah, itu juga termasuk salah satu wujud syukur kita. Itu kalau pengen yang paling mudah. Kita lanjut ke nomor 5, tuliskan manfaat kerjasama dalam kelompok. Nah, manfaatnya apa di sini ya? Yang pertama, pekerjaan lebih cepat selesai, memupuk rasa kebersamaan, dan pekerjaan akan menjadi lebih ringan ya. Silahkan bisa dipilih atau mungkin bisa dituliskan ketiga-tiganya. Kita lanjut ke muatan pelajaran yang terakhir, ada muatan pelajaran SBDP ya. Nomor 1, fungsi patung yang digunakan untuk mengenang jasa pahlawan adalah fungsi, jawabannya yang B, monumen. Nomor 2, contoh benda yang termasuk dalam bahan keras adalah, jawabannya yang A ya, kayu jati, ini bahan keras. Kemudian nomor 3, fungsi alat pahat yang digunakan untuk membuat karya seni seperti gambar berikut adalah untuk, nah ini untuk membuat ukiran ya adik-adik, atau untuk memahat. Nah itu jadi dibutuhkan alat yang namanya alat pahat. Kemudian nomor 4, tuliskan alat dan bahan yang digunakan untuk membuat karya seni seperti gambar berikut. Nah ini yang jelas alatnya membutuhkan meja putar ya adik-adik. Kemudian bahannya menggunakan tanah liat. Di sini udah saya tuliskan juga ya. Ya, jawabannya adalah meja putar dan tanah liat. Kalau mungkin perlu ada sedikit yang diukir-ukir, bisa menggunakan bujir ya. Tapi cukup dituliskan meja putar dan tanah liat saja, tidak apa-apa. Nomor 5, tuliskan 3 fungsi dari karya seni patung ya. Fungsi dari karya seni patung itu apa? Nah, di materi sebenarnya ada lebih dari 3, karena diminta 3, saya tuliskan 3 ya adik. Patung religi itu sebagai sarana beribadah dan bermakna religius. Ya, kemudian ada patung monumen, ini untuk mengenang jasa pahlawan atau peristiwa bersejarah. Kemudian yang ketiga ada patung dekorasi, ini fungsinya untuk menghias bangunan, taman atau tempat lain. Ini ya 3 fungsi patung. Oke adik-adik sekalian, untuk tema 1, subtema 1 sudah kita bahas semuanya ya. Untuk subtema 2 akan kita bahas di video berikutnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silahkan pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar untuk kita diskusikan bersama-sama. Dan saya rasa cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.